Memang aku suka cowok yang beristri. Oh, kamu suka? Iya, memang ada sih. Emang Iya. gue pernah ngobrol sih sama beberapa cewek. Ada beberapa cewek tuh yang suka sama cowok yang sudah beristri. Karena menurut aku cowok beristri itu nge-treat kita itu lebih apa ya? Lebih benar-benar spesial aja. Kayak gimana sih? Kayak gimana? Ya, Pengalaman kamu. Kok kan udah punya istri. Oh iya, kenapa dia nunjuk-nunjuk sini? Baju gue kebuka. Iya, iya. Udah punya, iya. Nah. Tapi aku nggak pernah nge-treat kamu spesial Oh loh. iya, Belum. jelas. Belum. Jangan dong, jangan. Nanti Belum, jadi guys. gosip lagi nih. Coba dan tamu yang ini kaki gue gemeteran. Loh, kenapa? Wanginya sampai ke mana-mana. Kamu wangi banget. Iya, karena aku suka mandi parfum. Kamu sebenarnya siapa sih? Boleh dicerita nggak sih? Aku lihat kamu tuh Densu kamu ya. Gue lu aja lah. Iyalah, gimana sih? Tapi ini gue nonton lagi. Jadi Iya. gimana? Lu tuh aku lihat di berita. Ya, apa tuh berita yang mana nih? Katanya pelakor. Seperti itu sih emang. Coba kau beritanya. ceritakan dirimu. Oke. Sebenarnya gini, dibilang pelakor, Mm. ya emang sih. Lo Serius. enggak sih. Itu kan beritanya itu Ini kan nggak apa-apa gue tanya gitu. nggak apa-apa dong. Kenapa? Emang kenapa? Emang ada Nggak, salah coba dengan cerita, pelakor? coba cerita dengan tenang ya. Bagaimana? Jadi awalnya itu kan memang aku tuh digosipkan dengan salah satu Cowok. cowok Iya. yang memang terkenal dengan Cowok. Suka sama cowok bukan dong. cowok. Oke. Maksudnya, yang memang terkenal dengan Gimik. berbagai macam gimmicknya. Oke, terus Nah, sampai akhirnya aku dibilang pelakor di situ. yang bilang siapa? Oh iya, netizen dan media dan lain-lain. Oke, kamu terima nggak dibilang pelakor? Terima-terima aja. Kenapa kamu terima? Karena impact-nya baik buat aku. Apa impact yang baik itu? Impact-nya baik buat aku. Karena menurut aku maksudnya gini, aku tidak memungkiri bahwa ketika aku dibilang pelakor, ya aku nggak mau menjadi perempuan munafik gitu. Ya memang aku suka cowok yang beristri. Oh, kamu suka? Iya, memang ada sih. Emang Iya. gue pernah ngobrol sih sama beberapa cewek. Ada beberapa cewek tuh yang suka sama cowok yang sudah beristri. Iya. Kamu tipikal yang di situ berarti. Iya, karena mungkin aku tuh kayak kehilangan sosok ayah kali ya dari kecil. Ya nggak ada hubungannya dong, itu kan gimana? Karena menurut aku cowok beristri itu nge-treat kita itu lebih apa ya? Lebih benar-benar spesial aja. Kayak gimana sih? Kayak gimana? Ya, Pengalaman kamu. Kok kan udah punya istri. Oh iya, kenapa dia nunjuk-nunjuk sini? Baju gue kebuka. Iya. Udah punya, iya. Nah. Tapi aku nggak pernah nge-treat kamu spesial loh. Oh iya, Belum. jelas. Belum. Jangan dong, jangan. Nanti Belum, jadi guys. gosip lagi nih. Coba cerita. Jadi kalau menurut aku ya, cowok yang udah beristri tuh lebih mature. Iya, itu betul. Iya, jadi mereka itu lebih menghargai seorang wanita. Jadi nggak, kalau yang masih muda kayak lu bangsat banget sih gitu kan. Ya kalau yang muda-muda kan emang ibaratnya cuman mau Enaknya doang. enaknya doang. Kalau benar. cowok yang sudah beristri, mereka tuh lebih menghargai si Benar. wanita. Yes, exactly. Terus kalau secara treatment sendiri pribadi, kalau sama cowok yang sudah beristri itu selain diperlakukannya lebih baik gitu, apalagi yang kamu suka? Jangan sampai aku berfantasi ya. Kau cerita aja. Apanya ya? Karena kami nggak mau kemana-mana mikirnya. Apalagi yang kamu suka? Coba komen di bawah ya, kira-kira apa ya? Acara TV kali ya? Oke. Apa sih? Enggak sih. Aku sukanya tuh kayak lebih ke arah dia tuh tahu apa yang kita Butuhkan. butuhkan. Yes. Kamu butuh apa sih emang? Aku butuh sandang, pangan, papan, Oke. dan Itu satu. dan lain-lain. Itu satu. Iya. Yang kedua, Yang kedua, Kasih sayang. Kasih sayang. betul. Tadi kan kamu bilang. Ya tapi kadang memang itu tidak aku dapat dari situ sebenarnya. Ya. Karena menjadi nomor 2 itu pasti resikonya kayak ya udah aku harus tahu Sabtu Minggu dia gak sama aku. Gitu.
By the way, mohon maaf, ini bukan gimmick ya, ini serius ya? Loh. Serius? Enggak, kamu serius pernah dengan pria beristri Iya beneran? pernah dong. Kan, kalau aku gini sih, aku mikirnya gini, Iya, iya, iya. lebih baik menjadi orang yang tidak munafik Ya, daripada aku harus menjadi perempuan yang munafik. Karena aku punya masa lalu, tapi aku juga berhak punya masa depan. betul, gue setuju. Iya Nah nggak sekarang sih? kan permasalahannya adalah kalau di Indonesia, cap pelakor ya, maaf Yap. aku menggunakan kata itu, Ya. itu tuh, It's okay. waduh negatif banget. Dan orang-orang tuh pasti nyerang banget. Iya. Nah kamu sendiri secara pribadi gimana gitu loh? Dari mental gitu maksudnya. Iya. Sebenarnya awal-awal banget tuh, aduh, kok gini ya? Pasti itu udah Pasti pasti ada dong. dong. Duh, kayaknya gue capek nih. Sampai aku tuh menonaktifkan komentar Pasti. di sosial mediaku. Stres. Gitu. Stres. DM wah banyak. Wah lu pelakor lah, beginilah, begitulah, cuman bisa seksi-seksi doang lah, nggak punya karya lah, apalah. Tapi di balik itu aku membuktikan bahwa gue begini, tapi gue juga bisa loh. Gue punya ini, gue punya itu, gue punya karya, gue juga merintis usaha seperti itu. Iya itu betul. Iya dong. Tapi modalnya? Ya dari dia. Loh. Tapi paling enggak kamu Paling berusaha. enggak, aku kan berarti tahu dong. Kapan aku harus Tapi gue suka sih. Bah, Gue suka. paling enggak aku tahu kapan aku Gue harus tidak membenarkan ya. Cuma gue suka cara berpikir dia di arah yang salah. Kalau istilah gue. Jadi gini, gue pernah ketemu ada cewek, maaf ya, ada cewek. Dia ada yang ibaratnya ngasih duit. Aku memang. Silakan. Dia ngasih duit, tapi sama tuh cewek dihambur-hamburin, nggak jadi apa-apa. Kemudian hari dia udah mungkin tidak semenarik itu. Yes. Hidupnya tuh nggak punya apa-apa. Setuju. Nah kalau kamu kan tadi nggak tuh, kamu malah pakai untuk berusaha. Yes. Gitu. Usaha apa aja yang akhirnya kamu kembangkan? Properti. Wow. Terus juga ada rental mobil. Oke. Heeh. Jadi kamu tuh berpikirnya sejauh itu. Nah sekarang pertanyaannya adalah bagaimana dengan image-nya sendiri di luaran sana? Karena kan kamu jalan nih, kamu ketemu orang, orang tahu. Ih pelakor nih, ih simpenan nih, ibaratnya gitu. Oke. Kalau aku orangnya tuh kayak cuek banget sih. Kayak ya udahlah orang mau ngomong apa ya bodo amat karena aku nggak minta makan sama mereka. Ya. Bener gak sih? Itu Emang setuju. kalau aku susah mereka bantu? Enggak dong. Tapi orang tua atau Nah. kerabat. Itu dia sih. Nah. Yang aku pikirin lebih ke arah sana. Kayak ke orang tua, kerabat, dan lain-lain. Cuman memang dasarnya aku tuh anak pertama. Aku tuh tampung keluarga kan. Terus ya pastilah ada pro and kontra di dalam keluarga. Nggak mungkin nggak. Yes. Jadi jadi aku ngomongin keluarga tuh kayak sedih gitu sih Kak. Kenapa kamu sedih? Iya, sedih aja sih karena menurut aku ya aku lakukan ini sebenarnya tidak dibenarkan. Tapi ya udah memang mungkin jalannya seperti itu. Triggernya apa sih? Triggernya. Coba aku pengen dengar kisahnya. Nggak tahu ya. Kalau masa kecil gitu. Masa kecil? Masa kecil. Masa kecil aku itu amat sangat menyedihkan. Aku mungkin gini, aku dilahirkan, I was born itu mungkin happy, punya keluarga yang seutuhnya, mama papa happy, terus sampai pada saat papaku itu di PHK, terus mama papaku bercerai, disitulah awal kehancuran aku. Umur berapa kamu waktu itu? Aku kelas 6 SD. Oke. Terus? Kayak itu berat banget. Mamaku pergi, papaku nikah lagi dan lebih memilih sama istri Yang baru. yang baru gitu. Kamu ikut siapa? Awalnya aku ikut papa karena mamaku dibawa sama papa tiri kan. Oh, mama juga nikah lagi kan? Iya, jadi sama-sama nikah lagi. Terus? Tapi kalau ditanya sebenarnya gini, mau ikut siapa? Mama, papa selalu gitu tuh. Itu mau ujian tuh. Mau ujian Iya. ujian SD tuh. Iya.
Jadi kayak beban banget pasti kan. Ya di umur segitu. Iya dong. Tapi aku mikir gini, oke, cara aku ngebuktiin ke mereka, gue harus pinter, gue harus dapet beasiswa, gue harus masuk SMP favorit untuk menarik perhatian mereka. Iya, iya. Iya kan? Iya. Itu cara aku, jadi positif. Iya. Dan itu berhasil. Oke. Tapi tidak juga menarik perhatian mereka. Karena mereka selalu ngomong begini, kamu gak pernah ngerti permasalahan orang tua. Pada saat itu aku masih kecil dong. Iya. Mungkin sekarang aku udah ngerti. Iya. Nah, tapi kan masa kecil itu kita nggak bisa ngomong. Iya, betul. Kita cuma bilang, kok papa gini sih, kok mama gini sih, gitu kan? Udah kepikiran waktu itu? Oh iya dong, kok papa gini ya, kok mama gini ya, kenapa ya? Kalau ditanya, milih papa, pilih mama, pilih dua-duanya. Tapi kan nggak bisa. Pasti. Iya, aku selalu bilang pilih dua-duanya. Cuma kan kondisinya nggak bisa. Nggak bisa. Jadi aku kayak ya udah, aku sendiri. Apa yang kamu pikirkan di benak kamu ketika mereka berpisah tuh? Saat itu? Tidak pernah terfikirkan sebenarnya. Tapi setiap mereka berantem, dari aku masih SD, setahun itu berlalu, itu aku selalu kayak di kamar. Mungkin orang tua aku nggak tahu ya. Ya pasti nggak tahu sih. Kalau kamu kan pasti simpan sendiri. Simpan sendiri gitu. Tapi aku kayak nangis gitu di kamar. Kayak kok mereka berantem terus ya? Kapan sih mereka bisa akur gitu? Sampai pada puncaknya mereka berpisah. Dan itu kekecewaan terbesar kamu tuh pasti akumulasinya. Iya, of course. Dan mama aku pergi gitu aja. Aku sampai anak kecil kan, naik sepeda, nyari-nyari. Aku print foto mama aku, lihat mama aku gak. Kayak cuman ke muter-muter komplek. Kenapa kamu ngelakuin itu? Karena aku pikir mama aku pasti ada. Nggak mungkin mama aku pergi ninggalin aku pikir gitu. Ternyata ya mama aku ninggalin aku. Dengan segala kondisi yang ada saat itu. Dan ya aku sendiri karena papaku tuh kerja dan harus pulang 3 hari sekali karena papaku tuh supir taksi. Oke. And then you grow up bersama dengan papa udah punya keluarga lain. Kamu dapat kasih sayang nggak di situ? No. Kenapa kok nggak dapat kasih sayang? Banyak loh yang pengen memberikannya. Iya, harusnya gitu. Kameramen mulut mingkem. Dari tadi mulut nganga. Mingkem. Jadi nggak tahu ya. Setiap aku dikasih apa sama papaku, misalnya sepeda baru atau apa, anak kecil kan? Iya, dipenuhi lah kebutuhan. Iya, misalnya gitu. Mama tiriku tuh selalu berantem. Dan aku merasa kenapa ya? Peka gitu dong. Ini true story. True story, of course. Ini bukan ada di sinetron-sinetron doang, tapi ini beneran ada. Terus. Tapi aku rasa juga banyak sih yang mengalami ini, cuma mungkin nggak berani speak up aja ya. Iya. Kalau aku ya memang orangnya apa adanya aja sih. Oke, lanjut. Kemudian kenapa ibu tiri itu berantem sama papa untuk masalah sederhana lah, maksudnya kebutuhan anak. Iya. Kenapa? Iya, karena mungkin dia nggak mau. Karena kan aku punya adik tiri juga dari mama tiriku. Oke. Jadi kayak jangan urusin dia dong, urusin anak yang kecil dong. Iya. Tuh. Jadi aku di situ kayak ya udah deh pak, aku bilang. Ini papaku udah meninggal sih sebenarnya, almarhum. Oh udah almarhum. Iya. Oke. Jadi kayak sebenarnya aku ngomongin papa tuh kayak sedih sih, cuman ya udahlah, udah lewat kan. Kenapa kamu sedih? Karena menurut aku belum menjadi yang terbaik. Apa itu terbaik? Yang papa aku mau itu ya aku punya keluarga yang seutuhnya. Aku nikah, aku punya keluarga kecil, aku sebahagia, aku nggak usah cari uang sana sini lagi. Terus kemudian dengan segala kondisi itu, kamu akhirnya selesai sekolah? Alhamdulillah ya. Terus untuk bertahan hidup, papa meninggal pas kamu umur berapa? 2 tahun lalu. Oh baru ya. Nah, kemudian kamu bertahan hidup dengan pemberian dari papa? Enggak. Papa aku nggak punya apa-apa. Terus kamu bagaimana bertahan hidup? Ya aku kerja, aku SPG-an, aku modeling, aku photoshoot, aku ya itu tadi mungkin cari jalan keluar. begitu sih.
Cari jalan. Nah sekarang di dalam perjalanan kamu cari jalan dengan background kamu, boleh nggak kamu reveal untruth story? Karena kita pengen dengar ya perjalanan dari kondisi ini. Banyak jalan-jalan pasti yang kamu usahakan, nggak mungkin kamu pengen jalan yang nggak baik dulu nih. Pasti Yes. ibaratnya jalan yang baik dong. Benar, Bener nggak aku ngomong? benar. Nggak usah semuanya, satu kampung kau bawa ke sini. Iya. Harus itu. Makasih, kamu baik Iya. banget sih. Wow. Saya lo ya. Pecat besok. Itu kamu coba apa dulu nih yang bener nih? Aku coba kerja kayak di toko konter handphone dulu. Oh jadi ini ya, yang di mana? Iya. SPG Iya. nawar-nawarin. Ayo gini, Ayo, beli. pemanis. Iya. Oke lanjut. Terus SPG mobil juga. Iya, Gitu. Jadi kalau ada pameran iya. gitu pasti of course aku coba gitu. Kamu coba nih semua Aku jenis coba nih. semuanya. Terus kemudian Kemudian aku bertemu. aku kuliah. Jadi aku sambil kerja, aku sambil kuliah. Oh kamu masih mau Karena lanjutin aku kuliahnya. pikir gini, karena papaku berkata gini. Yang sebenarnya aku kecewa itu adalah kenapa sih aku pengen sekolah tuh nggak bisa. Oke. Makanya sekarang tuh aku terapin ke adik-adik aku, sekolah tuh yang benar. Kamu tuh enak, ada aku. Oh Ketika aku mau sekolah dulu, aku sulit. Aku nggak bisa. Nggak ada siapa-siapa. kamu jadi tulang punggung sekarang. Iya. Oke. Kemudian kamu kerja apapun yang kira-kira memang kamu Iya. bisa kerjakan, mulai dari SPG, kemudian jadi apa lagi namanya, penjaga counter. Aku juga pernah jadi bantu-bantu keluargaku bersih-bersih rumah. Karena mau disekolahin. Apa maksudnya? Saking pingin aku. Oke, tante sekolahin tapi kamu bersih-bersih rumah seperti ART gitu kan. Aku bilang iya nggak apa-apa. Kayak pembantu Iya. gitu, kayak Iya. asisten rumah tangga. Iya, asisten rumah tangga. Itu beneran. Oke. Kemudian kamu bisa hidup nih, bertahan hidup dari situ Iya. semua. Aku pikir gini. Oke, ketika nanti akan menjadi seseorang, karena aku yakin tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Betul. Ya, aku selalu kejar mimpiku. Ya. Jadi aku selalu mikir gini, ketika ada harapan, itu pasti ada jalan. Betul. Jadi aku selalu berpikir gini, oke nggak apa-apa, aku jalanin sepahit apapun itu, sebagaimanapun itu, yang penting aku bisa sekolah, aku bisa kuliah, lulus, aku bisa kerja, abis itu. Tapi Tuhan berkata lain, abis itu aku jadi model, aku ditawarin lah. Ya karena kamu punya fisik kan, pasti. Iya, Ada yang mau ngeliat gak itu. jadi model? Iya. Tapi awalnya aku kayak model-model otomotif aja. Iya, yang seksi-seksi kan? Belum. Otomotif dulu. Oke. Baru di situ kok mau gak jadi kak mau gak jadi model seksi gitu. Model seksi, oke. Ini fee-nya lumayan loh. Oke. Dan aku berpikir wah lumayan nih karena biaya kuliah aku tuh nggak murah gitu. Betul, dan kamu harus tanggung sendiri. Iya. Dan masih ada Dan lagi masih ada adik-adik. di belakang aku nih. Gitu. Lanjut. Ya udah jadinya aku di situ ya udah Kamu ambil. aku ambil. Kemudian waktu kamu jadi model seksi, itu kan pasti udah mulai banyak kontroversi. Oh, of course. Apa aja? Wah, ayo kayaknya nih jualan nih. Udah pasti, orang mikir ke sana. Wah, Ayu begini nih. Ayu begitu. Tapi aku selalu mikir bodoh amat. Betul, Karena mereka nggak tahu susahnya hidup aku gimana. setuju. Karena aku mau merubah jalan hidup aku dengan caraku sendiri. Untuk mencapai mimpi kamu. Mimpi aku. Dan yang penting adalah keluarga aku tidak merasakan apa yang aku rasakan. Tuh kamu nothing tulus juga sih sebenarnya. Yes. Karena kamu udah kehilangan ibu dan papa sudah berpulang kan ibaratnya seperti itu. So kamu juga tidak peduli juga dengan ibu tiri kamu yang kamu anggap dia juga tidak cukup adil lah sebagai Tidak seorang adil wanita. sama Betul. sekali. Betul. Kamu jalan aja nih. Ya, papa tiri aku juga nggak adil sama sekali. Iya. Rumah aku dijual, mobil aku dijual, mama aku dipukul,
oh pada saat dia nikah dengan papa tirimu ini, Iya. oh dihabisin hartanya. Habis dari aku. Di situlah aku berpikir kenapa laki-laki semua jahat. Di situ aku berpikir kayaknya aku mending jadi yang kedua aja deh. Karena aku pikir yang kedua itu selalu diutamakan. Tapi itu benar gak sih? Benar gak? Ya ada Bener bener, gak ada sih? benernya. Karena kadang yang Ada pertama benernya. itu iya dong. Kalau si yang laki-laki ini bangsat, ada benernya. Mohon maaf, kalau saya pribadi, saya tidak mau mencari yang kedua. Karena buat saya Iya, yang Kak. pertama itu cukup. Tapi ada yang mau mencari yang kedua. Kedua. Karena dia tidak merasa yang pertama itu cukup. Ya, Maka yang kedua itu biasanya dikasih perhatian lebih, Iya. dikasih uang lebih, dikasih seks lebih. Daripada yang pertama. waduh. Bukankah begitu? Mungkin. Lanjut Iya. ceritanya. Lanjut. Ya gitu. Jadi Yang kedua, kamu memilih untuk menjadi yang kedua. Iya. Nah, selama kamu menjadi yang kedua, pernah nggak kamu akhirnya jenuh. jenuh? Yes, pasti. Kenapa jenuh? Katanya suka. Dan akhirnya aku melihat orang-orang di sekelilingku Mm-mm. punya keluarga kecil kok bahagia-bahagia aja ya. Sederhana juga oke-oke aja. Ya, kamu melihat nih. Ya. Oke. Aku pikir oke lah kayaknya kalau misalnya mulai dari nol juga it's Nggak ada masalah. fine Mm-mm. gitu. Ya udah, jadi aku mikir ya udahlah. Sekarang kalau ada yang mau sama aku mungkin, tapi itu tadi Indonesia ini kan selalu melihat masa lalu ya. Pasti. Ya, jadi di situ aku mikir kayaknya nggak mungkin deh untuk kamu mendapatkan itu, gitu. Jadi aku disuruh ya udahlah, Jadi jalanin aja apa yang ada. Kalau yang mau ya udah, yang enggak ya it's okay. Aku selalu, even ada laki-laki single, aku selalu bilang sorry, I have, apa aku tuh? punya story yang kurang baik. Kurang baik di belakang. Iya, kamu berjalan dengan apa adanya aja. Iya, lo mau, you wanna take it or leave it, itu aja. Cakep sih itu kata-kata. Kalau lu mau silakan, enggak tinggalin gue. Selesai, daripada gue harus berbohong sama lu dan di endingnya lu tahu. Itu lebih menyakitkan buat lu. Karena aku di Australia itu kan setahun ya. Oh, kamu ada di Aku Australia. ke Australia juga. Kamu ngapain di Australia? Aku kerja sambil kuliah. Oke. Karena aku bener-bener mikir pendidikan itu penting. Oke. Dan Sekarang itu bener terjadi. betul. Sekarang aku pengen tekenin ya. Karena aku coba bacain dari tadi. Posisi kamu ini sekarang lagi bersama dengan seseorang atau lagi single? Single. Single. Oke, berarti kita bicara tentang masa lalu nih ya tadi ya. Oke. Oke. Nah, berarti kamu maaf ya, di saat itu jadi simpenan beneran ini. Iya. Jadi pelakor nih. Enggak, apa bagaimana kebahasamu? Iya, Beneran? iya, Beneran iya. pelakor Beneran, simpenan. Beneran. Tapi bukan sama yang viral itu ya. Iya, bukan. Bukan, itu enggak. Bukan. Itu teman. Oke, jadi kamu berapa orang? Kamu pernah jadi bersama dengan berapa suami orang gitu dalam perjalanan cinta? Perjalanan hidup. Ah, Ini mungkin kalau orang mungkin nggak akan mungkin mau ngomong ya. Tapi Betul. kalau aku tuh orangnya kayak kenapa mesti ditutupin sih gitu. Ya kan kamu sudah Iya melewati kan Iya, ceritanya. karena itu sudah lewat juga Iya. gitu. Karena aku berhak punya masa depan. Masa lalu ya masa lalu. Betul. Jadi ya kalau dihitung mungkin 5. Dan Ada ada 5. beberapa pejabat. Oh, jadi 5 ini adalah laki-laki yang sudah beristri Yes. dan kamu itu menjadi istri atau menjadi Nah, aku nggak pernah menikah. oh tidak nikah. Tidak. Berarti cuman I still maaf ya, aduh gue nggak enak Pak. Disimpan gitu, Iya disimpan ya. kayak botol ya. Iya, Di keeping kayak botol ya. iya kayak Gimana lagi sih? di tempat clubbing, Iya. minumannya nggak habis, skip Keeping dulu. dong, gitu. Iya kan? Nah sekarang dari Bener, antara 5, Oke. antara 5, mana yang kamu benar-benar I'm in love with this person? Semuanya. Of course, because they treat me really well. Gue penasaran gimana sih? Coba cerita. Gimana? Gini, kalau dari laki-laki ini kan kalau sebagai perempuan kan kita melihat dari bagaimana cara dia memperlakukan kita. Kemudian dari uangnya. Terus kemudian dari seksnya.
kemudian mungkin dari hal-hal lain lah. Tapi 3 hal ini kan biasa daya tarik nomor 1 nih ya. Nah, kamu nih ada di mana? Ada di mana? Ada di mana? Di mana? Kalau aku lebih ke treatnya sih. Treat nomor 1. Kedua, Seks atau uang? Seks atau uang? Seks atau uang? uang. Lo. Oke. Nggak, karena gini. Nggak apa-apa. Karena gini, Fair kok. menurut aku, ketika kita udah siap jadi nomor 2, kalau kita tidak mendapatkan yang kita mau, buat apa? Betul. Fair kok itu jawaban. Fair enough. Iya. Bodoh kalau bilang Iya seks. dong. Bodoh. Menurut gue bodoh. Iya. Karena kalau seks itu akan berjalan dengan sendirinya. Yes. Karena ketika cinta itu mulai datang, seks itu juga akan menjadi nikmat dengan sendirinya. Wow. Menurut aku, karena rasanya ada. Iya. Tapi ketika rasanya nggak ada, kayak beli putus gitu ya, sana dia lu, sekali 2 kali kelar. Pernah beli putus gak kamu? Aku nggak suka sih. Oke, kamu lebih memilih konsep yang tadi. Aku lebih memilih konsep yang tadi. Iya. Karena menurut aku ya, mungkin Tuhan, kita nggak boleh ngomong Tuhan sih di sini ya. Maksudnya kayak, Hey. menurut aku, Hanya orang-orang suci yang Iya. yang boleh ngomong Tuhan soalnya. ya, oke. Oh. Jadi menurut aku mungkin dari hidup aku itu banyak orang baik di sekeliling aku yang care dengan hidup aku. Nah, Peduli. 5 orang itu termasuk di dalam itu menurutku. Iya. Nah, kalau menurut kamu dari 5 orang ini yang termasuk ada pejabat, artis nggak ada ya? Nggak ada, oke. Nggak Termasuk artis, pejabat. Nah, mereka itu pertama kali kenal sama kamu, mereka tuh concern dengan kehidupan kamu atau concern dengan fisik kamu? Banyakan fisik sih ya. Pasti dong, nggak mungkin enggak ya. Mereka tuh berhalusinasi kan pasti. Nah, kemudian mereka tuh kenal sama kamu, terus kapan mereka akhirnya kamu kasih jatah? Suka kan pertanyaanku? Benar juga, suka banget. Kapan? Kan pasti ada gitu, nggak mungkin nggak. Aku dapat nasi kotak nggak sih jatah? Dapat ya. dapat nanti di sini ada jatah yang lain juga kita punya ya. Nah kan biasanya ada kayak gitu. Iya, benar-benar. Cewek tuh biasa ada kayak gitu. Biasanya aku tuh akan meminta sendiri. Meminta apa nih? Mohon maaf. Minta jatah sendiri. Oh jatah, ini jatah yang mana nih? Jatah yang Jatah diranjang duit? kan? Oh iya. Hah? Oh kalau uang, kalau duit ya di awal udah harus dong. Oh iya betul. Kalau yang itu kamu yang minta? Oh iya dong, karena gini. Tunggu dulu. Laki-lakinya bukan biasanya laki-laki yang minta. Iya, laki-lakinya nyenggol-nyenggol, nyentil-nyentil. Iya, Pasti. Tapi iya. kan kalau misalnya kitanya kayak, enggak, mau ah. Oh kamu begitu di awal? Iya dong. Oh jual mahal? Jual mahal, tapi biar dapetnya. Iya, gue paham, gue ngerti strategi Gimana marketingnya, sih? paham. Iya sih. Terus kemudian begitu kamu sudah ngerasa, oh oke nih, gue minta kamu yang minta jatah ke dia malahan gitu. Ya karena aku ngerasa aku nggak mau utang budi. Oh jadi jatah bayarannya ke seksnya. Karena pasti mereka mau itu. Betul. Gak mungkin mau yang lain. Aku mau foto sama kamu. Mungkin gak sih? Gak mungkin kan? Aku bukan artis. Ya kan? Ya model mau foto, ya lu tinggal beli majalah doang, kelar. Betul. Lu tinggal lihat di Google juga udah ada. Ya. Selesai cerita. Ya. Ya gak sih? Ya. Ini Pasti itu udah. Ya. Gak ada kata lain. Cowok, aduh udahlah. Ini kalau Nggak ibarat jauh-jauh. Nggak jauh-jauh, ibarat kata nih kakak boy, aku pelatihnya. Halo. Gue mau, Iya sih. gue mau dilatih sama dia. Sayang gue udah berhenti latihan. Ya udah stop dulu lah. Iya, gue nggak bisa berkompetisi lagi ya. Kumis gue sampai naik ke hidung tau nggak? Jangan. Jadi kamu ketika akhirnya bersama dengan mereka, seks itu menjadi hal nomor 3 sebagai alat atau value untuk balas budi kepada mereka. Ya karena aku nggak mau nanti di akhir cerita ada kata-kata, oh dia manfaatin gue doang, gila ya. Kamu bisa balikin. Oh sorry, tapi gue ada take and give sama lo. Ah cakep. Ini makanya gue bilang sama semua orang, lu pernah denger quotes gue nggak di TikTok? Hati-hati sama perempuan, mereka tuh pinter banget. Jangan berasa so tahu, ya kan? Sebenarnya kita tuh tahu, cuma pura-pura bego aja. Tahu-tahu kena racun, ya kan? Oke, kalau begitu, setelah kamu akhirnya bersama dengan mereka, ini ada satu hal yang dari tadi menggelitik ya. Pernah nggak sih ketika kamu sama mereka, kamu punya pasangan lain?
Atau istilahnya laki-laki pemuas nafsu sebagai seorang wanita? Pernah. Oke, Cheng-Li. Pernah dong. Gue suka nih orang. Pernah Orang dong. jujur. Pernah dong, Iya. of course, karena kadang mereka tidak memuaskan. Cakep! Tapi, Iya. tapi ada tapinya. Yes. Aku lebih suka dengan sex toys. Iya, karena menurut aku tidak merugikan siapapun. Iya, itu konsep berpikir kita sih. Iya. Iya dong. Iya, iya. Ya, kapanpun aku mau bisa. Betul, betul, betul. Dan tidak mengotori diriku. Betul, tidak kotor. Iya, Nah, betul. jadi kayak kita nggak tahu orang yang itu tiba-tiba kayak one night stand. Oke, gue mau malu, lu bersih gak? Nggak tahu. Mm-mm. Lebih baik gue pakai sex toy, kelar cerita. Betul, gue setuju. Dan selalu keras di dan kan kadang lembek tuh. Iya. Nah ini keras terus nih, duh jadi aus ya. Mm-mm, Cheers mm-mm. dulu lah Kak Den. Iya, tas dulu. Ini diakhiri di sini apa Tokopedia. dilanjut ya? Iya. Nah, sekarang kalau yang kamu cerita tadi akhirnya kamu pernah, itu cowok itu kok bisa langsung bisa bikin kamu mau gitu loh, kayak kamu kan udah punya, pasti si laki-laki ini kan nggak mau kamu sama cowok lain kan pasti. Gini, Ah, malahan aku lebih tertarik sama cewek. Bingung kan? gimana? Ya karena fantasi aku, karena aku terlalu benci sama laki-laki. Sempet begitu, tapi sekarang udah bener lagi. Iya, jadi maaf Sempet ya. jadi karena fantasi, kayak aku mikir nih kayak cowok bangsat semua nih, anjing. ada udah cewek bos. berpikir kayak gitu. Jadi udah gue mending sama cewek aja. Tapi mereka terima kalau sama cewek. Terima apa? Si Misalnya, laki-laki iya yang dong, itu. aku akhirnya jujur. malah. Aku jujur. Oke. Sorry, aku nggak bisa dapat perhatian dari kamu, tapi kalau dari dia nih, gimana dong? Oh, dia tahu. Oh iya dong. Jadi begini nggak? Trisam nggak? enggak, Pernah nggak? enggak, kan? Nggak pernah. Enggak, Nggak pernah jadi trisam. enggak, ya? nggak boleh dong. Nanti jatahnya dibagi dua, nggak mau. Tapi ada yang boleh. Masa? Gua pernah interview banyak orang. Wah, Iya. kalau aku nggak, aku I'm so greedy berarti ya. Oh iya, ada yang nggak mau. Ada yang nggak mau berbagi. Enggak, karena gini, karena gini. Mungkin yang satu dengan yang satu ini sama-sama posesif. Jadi aku ini nggak boleh, kadang nggak boleh kesini, nggak boleh kesini. Gitu. Ada nggak dari antara yang nyimpen ini nawarin, yuk trisam yuk yang gitu? Oh ada. 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 Terus bagaimana? Kamu terima atau enggak? No, Kenapa kamu nggak terima? nggak bisa. Karena kamu greedy yang tadi ya. Kamu nggak Enggak mau juga, berbagi. bukan cuma nggak mau berbagi. Tapi apa-apa aku juga. pikir gini, nggak bisa. Ini hubungan aku dengan dia, hubungan aku dengan kamu tidak bisa disatukan. Kalau urusan seks Kalau doang udah kan nggak masalah. disatukan, no, Oke. itu jadi toksik nanti. Oke. Wah, ada waras-warasnya juga Oh, ya di sini. iya dong. Iya. Tapi nggak kepengen berfantasi gitu. Ih, Nah, lucu juga kali ya kalau enggak, kita bertiga gitu. Ya kalau bertiga sama yang lain aja deh, jangan sama yang itu. Gimana? Tunggu, ini satu hal lagi Apa tuh? gue pengen tanya. Ini kan dia sudah beristri ya semuanya. Iya. Pernah nggak sih dari 5 orang ini ada yang ngajakin? Ada yang nggak beristri sebenarnya. Oh, ada yang nggak beristri. Dan gak jadi nikah. Ya itu aku bilang orang. Oh, dia Australia. punya pacar. Orang Australia enggak. Gimana? Dia memang pacar aku seutuhnya. Oke. Kita udah tunangan mau nikah nggak jadi. Nah disitulah aku kecewa banget. Dan akhirnya yang aku bilang aku Itu- suka sama cewek. Oh. Itu yang ketiga. Itu yang Akhirnya ketiga. baru Itu ah, bukan pacar lagi simpanan. aja deh Itu kayaknya. kamu bukan simpanan kalau kayak Iya gitu. tapi kan nggak jadi. Mm-mm. Istighfar sih. Bukan kesimpanan itu jatuhnya. Jadi cuma 4 yang simpanan, yang satu ini pacar. Pacar. Gitu. Ya udah mau nikah tadi. Di situ kamu kecewa, kamu lari ke cewek. Iya. Kamu Sebelumnya sama cewek juga. Dan dia terima. Dan dia bilang gini, oke, gue bakal bikin lo lurus. Mm-mm. Lihat, Mm-mm. dalam 1 tahun ini gue bakal bikin lo. Dan itu terjadi. Kamu jadi Dengan lurus. dia nge-treat aku like a princess. Kayak, lu mau keluar aja nih mobil, gue bukain pintu. Oke. Pokoknya semua tuh bener-bener. Nah, aku mau nanya nih. Aku Kamu kan pernah punya pengalaman, maaf ya, jadi lesbi ibaratnya secara tidak langsung begitu ya. Bisexual dong. Bisexual. Oke, baik ya. Tidak bisa. Kalau lesbi kan sama cewek doang. Oke, bisexual, Yes. exactly. Nah, bagaimana caranya laki-laki bisa meluruskan si perempuan itu sehingga dia tidak menjadi bisexual kalau dari versi kamu? Versi aku karena si cowok ini ada Perhatian, treatment, perhatian, treat ya. atau seksnya? Tiga-tiga. Atau tiga-tiganya? Tiga-tiga. Mana yang dominan? Treat. Treat dulu berarti. Treat dulu. Seks itu dia akhirnya mencocokkan karena akhirnya dia kayak jadi double gini. Oh, kayak gue harus beli sex toy nih buat bikin lo puas. Iya. Akhirnya
dan dia terus-terusan beli. Jadi aku kayak, oh dia tahu nih apa yang gue mau nih, Iya. gitu. Wah, di sini nih gue menemukan jawaban juga Gitu, nih. jadi Dan itu kalau benar iya, evaluasiku. sebenarnya cewek yang baik itu bukan bisa sembuh, mungkin belum ketemu yang pas. Aku di situ udah mau menikah sebenarnya, cuman karena corona Mm-mm. jarak kita kan jauh banget nih, Iya, Australia, Australia. Indonesia. Terus 2 tahun dan nggak tahu sampai kapan nih, Iya. ya kan border opennya kapan. Iya. Nah, ya udah. Jadi selesainya itu di bulan April kemarin. Single nih ya. Single, ready to mingle. Halo. Pertanyaan terakhir nih. Kenapa menurut kamu cowok yang sudah beristri itu, ya kan, suka seks di luar, cari cewek di luar? Menurut kamu kenapa? Mungkin Dari pengalaman nih, pasti kan sharing-sharing kan? sharing. Tapi kebanyakan ceritanya aku nggak tahu bullshit atau enggak. Mm-mm. Ini mungkin cowok-cowok yang bisa menjawab atau mungkin Kodensu bisa jawab. Oke. Ya. Iya, saya nggak nyari di luar soalnya, jadi Enggak, agak bingung enggak, juga mau enggak, jawab. tapi mungkin kan Iya. ini kan Oke. Kita mau dengar ini kan apa ya? yang di pikiran cowok. Jadi kan? pikiran cowok kan, karena kan pokok cowok aku kan Betul. cewek, beda. Betul. Jadi mereka selalu bilang gini, aku dijodohin, nikahnya sama-sama partner bisnis. Ini satu orang. Ini sama yang ini misalnya. Oke, out lah tuh. Nah, terus misalnya aku nggak bahagia sama dia Kenapa? karena dia Seks. Taruh gua. mungkin Seks ya, kan? Seks. Nah, 2. Terus ketiga, dia nggak bisa nge-treat aku kayak kamu. Service. 3, tahu gua. Iya, 3. Jadi ini Tapi buat bener gambaran. gak nih. sih buat cowok? Bener. Bener. 100% benar. Ada lagi nggak? Ada lagi dong. Apa? Lebih ke arah kadang istrinya tidak mau mendengarkan apa keluh kesah dia, tapi aku mau mendengarkan. Itu masih Biarpun bisa. aku tidak bisa memberi solusi, tapi aku mau mendengarkan. Kadang di rumah, udahlah capek udah ngurus anak. Kenapa kamu mau mendengarkan? Ya karena Kamu mau uangnya enggak, atau? menurut aku itu adalah salah satu tugas aku ya. Karena dia juga mendengarkan keluh kesah aku. Kenapa aku tidak mau mendengarkan keluh kesah dia? Aku selfish dong. Kamu sadar kalau kamu yang kedua, mungkin itu yang membuat kamu jadi tahu diri. Yes, is it? Karena yang pertama kadang-kadang lupa diri Ya. dan merasa dirinya udah yang paling baik. Yes. Gitu. Gue pernah punya pepatah, asik. Apa tuh? Duh. Jadi kalau engkau memilih seseorang ya, kau jatuh cinta pada yang pertama, dan kemudian ada yang kedua yang kau juga jatuh cinta, jangan kau pilih yang pertama. Karena tidak mungkin kau mencintai yang pertama, sedangkan kau bisa jatuh cinta lagi pada yang kedua. Cakep. Berarti yang pertama kau tidak mencintainya. Begitu, cheers. Kita tos dulu ya, nanti kita lanjut lagi ya. Cheers. Siapa yang pipis soalnya dari tadi?